Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Keesokan harinya, Han mengumpulkan party 1. Volka merasa kesal karena ia ingin menyambut Han, malahan ia ketiduran. Ini entah kenapa ya guys, Volka rasanya ada rasa-rasa sama babang Han kita. Volka mengajak Han untuk pesta bersama karena di lantai 3 makanannya jauh lebih enak. Sedangkan babang Han kita menolak itu dan langsung to the point, hari ini mereka akan latihan. Tiba-tiba Han menendang meja tepat di depannya. Hei, sepertinya ada tikus yang bersembunyi di bawah meja. Sebaiknya kau belajar lagi cara bersembunyi, ucap Han meremehkan. Hah? Sial, aku ketahuan, ucap orang itu. Dia langsung sigap memperkenalkan dirinya. Aku Lakari, anggota suku Gel yang hebat. Aku tidak seperti kalian manusia-manusia rendahan. Pasti kalian takut pada aku sampai kalian tak bisa berkata-kata. Tidak ada yang bisa diharapkan dari manusia rendahan seperti kalian, ucap Lakari. Siapa sih bocah ini? Kenapa ada monyet di sini? Tanya dari Han. Nerissa pun memberitahu Han kalau Lakari itu adalah anggota dari party 3. Lakari pun mengejek Velkis. Ia berkata, "Hei kau manusia lemah di sana. Kau telah dikalahkan kakakku. Cepat selamatkan aku." Velkis benar-benar udah gak ada harga dirinya ya sekarang. Gak kayak dulu, dia masih arogan. Lakari pun dengan sigap menyerang Han karena ia sudah tidak tahan lagi. Melihat serangan itu, Han tahu kalau part 3 diisi oleh para half beast. Rasakan itu manusia hina dan hentikan semua ocehanmu. Akan kucabik-cabik kalian semua. Plak! Tiba-tiba Lakari terkena serangan dari belakang. Dasar bocah berisik, sebaiknya kau diam saja, ucap Velkis. Singkat cerita, Han membawa Lakari ke markas dari party 3. Jadi party 3 ini punya area khusus karena mereka itu half beast. Tiba-tiba Han dicegat oleh para anggota lainnya dari party 3. Hei manusia, siapa kau? Tanya salah satu dari mereka. Dia tadi menggila di tempat kami, jadi aku menangkapnya. Dan kenapa kalian mengirim bocah ini sebagai pengintai? Oh, jadi kau yang dibicarakan banyak orang itu. Kalau begitu, di antara para manusia, kau pasti Han. Sontak saja Han terkejut karena mereka sudah tahu tentangnya. Dia sudah menunggumu, ucap salah satu dari party 3. Hahaha, aku memang sudah menunggumu, teriak seseorang dari arah kejauhan. Aku Kisha, senang bertemu denganmu. Oke guys, jadi ini ketua party dari party 3, seorang half beast juga. Dari rupanya sih mirip banget ya sama harimau. Han pun bertanya, apa kemauanmu? Sudah lama aku tidak bersemangat seperti ini. Aku tahu kau adalah manusia terkuat di waiting room ini. Jadi sebaiknya ayo kita berduel untuk menentukan siapa terkuat di waiting room ini. Han masih dengan santainya menganalisis gaya bertarung lawannya. Ia bergumam, teknik bertarungnya menggunakan cakar. Apa-apaan kekuatan itu? Kenapa dia bisa sekuat itu? Baiklah, akan kuingat Kisha dari party 3. Jadi ternyata selesai di lantai 25 bukan hanya kebetulan belaka. Oke, jadi ini dia ya overall dari kekuatan Kisha. Mungkin bisa di pause untuk kalian baca-baca. Dan juga skill-skill yang lainnya yang ia miliki. Oke, kita lanjut ke pertarungan Han dengan Kisha. Terlihat Han sudah memberikan serangan balik ke Kisha. Kisha merasa ini adalah momen yang paling ia tunggu-tunggu. Baiklah, aku jadi sedikit tertantang sekarang, ucap Kisha. Ternyata Han juga mengalami luka ya guys akibat pertarungan mereka berdua. Han pun bergumam, dia lebih kuat dariku di berbagai sisi. Perbedaan start awal ketika pertama kali disummon ke sini juga lumayan. Dan saat ini dia juga memiliki skill terbaik yang cocok untuknya. Termasuk skill intermediate combat teknik. Dia bahkan juga memiliki seal. Bisa dibilang dia berada di posisi atas di antara hero bintang 4.
Han pun memulai inisiasi serangan. Han berkata dalam benaknya, dia mungkin juga bisa setara dengan hero bintang 5 terbawah. Aku pasti akan sangat kesulitan kalau belum mempelajari skill Sword and Body Unity. Baiklah, akan kulawan dia dengan sekuat tenaga. Ting, terdengar keras suara pedang dari Han. Han di sini mengingat seluruh pelajaran yang diberikan oleh Riddigon. Aku tidak memiliki bakat seperti Riddigon yang bisa menguasai berbagai jenis teknik pedang. Oleh karena itu, aku hanya bisa memilih untuk memaksimalkan keahlian pada satu hal. Aku menyadari kalau itulah yang dibutuhkan untuk mencapai Sword and Body Unity, Heavy Sword. Han pun mengeluarkan serangan bertubi-tubinya. Terlihat Kisha sangat kesulitan untuk melawan Han, tapi tidak disangka dengan kondisi terdesak itu masih bisa memberikan serangan ke Han. Hehehe, ini menarik, ucap Han. Asik, akhirnya ya kita melihat mode Berserk Han yang sudah di-buff. Dan boom, terjadi lonjakan energi yang sangat dahsyat dari pertarungan mereka berdua. Wah, bukan hanya Han yang bertransformasi, melainkan Kisha juga kebentuk beast-nya. Ini sih gila ya guys, mana gede banget lagi. Mendengar ledakan barusan, Velkis yang sedang latihan pun menyadari kalau Han sudah mulai menyerang markas para half beast itu. Ia pun teringat saat pertama kali half beast disummon oleh Master. Waktu itu terjadi rombakan yang sangat banyak di waiting room ini. Pada suatu momen ada seorang anak kecil yang menguping pembicaraan kami. Dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Lakari. Tidak lupa ia juga merendahkan seluruh manusia yang ada di waiting room ini. Velkis yang waktu itu merasa direndahkan oleh seorang bocah, ia langsung tersulut emosinya. Ia pun langsung menghajarnya dan membawanya ke markas para half beast. Para half beast di sana menaruh dendam padanya karena melihat salah satu anggotanya dikalahkan. Dan saat itu juga Velkis tahu seberapa jauh perbedaan level kekuatan dari mereka semua. Aku dihadapi oleh sesosok half beast yang sangat kuat, yang bahkan aku tidak bisa melayangkan serangan sedikit pun, ucap Velkis. Kembali lagi ke timeline sekarang, mengingat itu Velkis merasa muak atas kelemahannya. Oleh karena itu, ia terus berlatih dan berlatih. Oke, jadi kita udah tahu ya alasan kenapa Velkis udah nggak arogan lagi. Kembali lagi ke pertarungan Han, terlihat Kisha mulai menyerang Han dengan seluruh kekuatannya. Bahkan saking dahsyatnya, dampaknya sampai satu hutan pun ikut bergejolak. Bahkan Velkis dari kejauhan bertanya-tanya seberapa mengerikannya kekuatan Han sekarang sampai bisa memaksa si Kisha sampai sejauh itu. Cih, suatu hari nanti aku akan berada di level itu dan akan mengalahkan salah satu dari mereka, ucap Velkis. Yah, seranganmu bagus juga. Baiklah, aku pasti akan menjinakkanmu, para half beast, ucap Han dengan mode coolnya. Oke guys, jadi ini ya nama-nama dari party 3. Nggak main-main ya, semua bintang 3 dan si Kisha sendiri bintang 4. Jadi Mimin nggak manggil namanya Kisasha, tapi Kisha untuk memudahkan pelafalan. Singkat cerita, ternyata mereka sudah selesai bertarung. Ini memang dari sononya ya, tiba-tiba udah selesai aja. Kisha berkata, sudah lama aku tidak merasakan pertarungan semenyenangkan ini. Tidak sia-sia aku datang ke tempat ini. Apakah kau baik-baik saja manusia? Ya, ini bukan masalah. Terluka seperti ini sudah biasa bagiku, ucap Han. Han pun bergumam setelah ia menganalisis pertarungannya barusan. Jika saja kita bertarung 10 detik lebih lama, entah badan atasku yang akan terbelah atau kepala Kishanya yang akan menggelinding di tanah, tapi lebih condong ke arah diriku yang akan kalah. Kemampuan bertarungnya sungguh mengesankan. Dia bahkan bisa menggunakan skill transformasi. Walaupun kepribadiannya itu cukup unik, tapi kemampuannya memang sangat luar biasa. Kisha pun beranjak dari tempat duduknya. Ia meminta maaf pada Han karena mengirim Lakari yang ke sana karena Lakari itu sangat benci pada manusia. Itu juga bukan tanpa sebab, karena orang tuanya dulu dihabisi oleh para manusia. Jadi aku mohon maafkanlah dia. Kisha juga memberitahu kalau sebelum ia dipanggil ke waiting room ini, ia mendengar suara-suara yang mengatakan
kalau ia bisa menyelamatkan kami dan aku terima tawaran itu. Alhasil, aku berada di sini, tapi aku sudah bertanya pada yang lain. Mereka tidak mendengar suara apapun. Oke, kita sudahi basa-basinya, karena di masa depan kita akan melakukan misi bersama. Jadi aku mohon padamu, katakan pada manusia yang lain, jangan pernah mendekati ke wilayah kami. Kami tidak akan pernah memaafkan mereka yang melewati batas wilayah kami. Tapi kau boleh datang ke sini kapanpun yang kau mau, Dragon Slayer. Ucap Kisha yang menyudahi pertemuan mereka di kari itu. Keesokan harinya, aku mulai melakukan latihan dan memeriksa beberapa perubahan baru di waiting room ini. Perubahan terbesar adalah setiap party mendapatkan training groundnya masing-masing. Sudah tidak ada lagi perasaan tidak nyaman karena harus berbagi training ground, dan akhirnya whatever pun login. Lalu terlihat sebuah pesan yang mengatakan hasil dari pelatihan Han dan Jaina pada whatever. Mana itu sendernya Loki lagi, dia nggak tahu aja ya Loki itu adalah hero-nya sendiri. Dan ini beberapa tambahan item yang didapatkan karena para hero whatever sangat berprestasi. Terlihat juga item yang didapatkan Han di Niflheim. Dan ternyata Jaina juga mendapatkan hadiah berupa tempat penyimpanan busur yang lebih banyak. Lalu Han meminta untuk Master menggunakan Replay Stone di lantai 25. Han pun masuk ke dalam ruangan Replay Stone. Seketika Han ditransfer ke sebuah gurun tandus. Daerah gurun, tipe misinya masih belum diketahui. Tapi Party Kisha bisa menyelesaikan misi ini. Kukira aku bakal langsung tahu misinya setelah melihat sekitar. Tiba-tiba para warga di sana berteriak, "Tangkap bajingan itu, jangan biarkan dia lolos. Dia membuat monster-monster menggila belakangan ini. Tangkap dia, Friachis, si pengkhianat kekaisaran." Mendengar nama Friachis, Han langsung teringat pada misinya dahulu di lantai-lantai sebelumnya. Jadi dia bukan bocah lagi ya. Han masih terus memantau apa yang terjadi setelahnya. Para warga di sana benar-benar tidak memberikan ampun pada Friachis. Seketika seluruh busur panah itu langsung dipentalkan oleh Party 3. Di lain sisi, anggota lainnya langsung menyerang para manusia yang menyerang Friachis. Melihat itu semua yang terjadi begitu saja membuat Friachis hanya bisa melongo. Dan begitulah kenapa lantai 25 bisa diselesaikan dengan mudahnya oleh mereka. Isi misinya di lantai 25 itu hanya melindungi Friachis dari bahaya. Oke, menarik ya, ditunggu untuk kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.